Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi perakitan PC atau komputer dengan menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka dari Cisco IT Essential Virtual Desktop ini. Di sini ada tiga buah mode, yaitu Learn. Nah, mode ini merupakan menu yang menyediakan perakitan komputer, namun kita dipandu mengenai proses-prosesnya. Seperti misalnya di sini kita klik power supply. Nah, di sini akan muncul di mana seharusnya kita memasang power supply ini. Kemudian dengan mode Learn ini juga ada beberapa bagian. Jadi sudah dideskripsikan atau dijelaskan dari awal. Ini ada beberapa bagian yaitu power supply, motherboard, adapter card, internal drives, drives in external base, internal cables, external cables. Sebelum nantinya hasil dari learn ini PC-nya itu bisa langsung digunakan. Kemudian tes. Nah, mode tes ini merupakan menu di mana kita akan merakit PC, simulasi merakit PC tanpa adanya panduan dari Cisco-nya sendiri. Karena di sini ibaratnya kita melakukan pengujian terhadap kemampuan kita, pemahaman kita dalam melakukan dalam melakukan perakitan PC. Kemudian yang terakhir itu ada explore. Nah, explore ini lebih tepatnya digunakan untuk kita belajar karena di sini kita diberi tunjuk oleh Cisco bagaimana perangkat ini, perangkat PC beserta komponen-komponen yang dipasang. Kemudian ada icon plus di sini yang bisa kita drag atau kita hover. Ketika di hover itu akan muncul keterangannya seperti ini power supply dan bisa kita klik untuk mengetahui lebih lengkap. Dan ini juga ketika diklik itu bisa kita melihat dari beberapa sisi. Oke, mari kita ke bagian intinya yaitu saya akan melakukan simulasi perakitan PC dengan software ini. Sebagai catatan tambahan, software ini memerlukan proses tambahan dengan menginstal eh, Adobe Flash karena ini software yang cukup sudah usang sehingga dengan dengan browser yang ada saat ini itu tidak kompatibel. Oke, kita mulai. Yang pertama dengan memasang power supply. Kita arahkan ke sini, kemudian kita sesuaikan posisinya dengan lubang yang ada di sini. Nah, ini kan atasnya itu lebih besar digunakan untuk fan dari power supply itu sendiri. Kemudian kita berikan skrup untuk mengencangkan dari power supply itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke bagian motherboard. Nah, di bagian motherboard ini kita akan memasang RAM dan heatsink. RAM, CPU, dan heatsink. Nah, untuk RAM ini yang disediakan oleh Cisco ada dua buah atau ada dua keping, di mana untuk pemasangan RAM ini kita harus pisah antara RAM satu dengan RAM 2. Jadi semisal RAM satu kita pasang di sini, kemudian RAM 2 kita pasangkan di slot yang sebelah sini. Karena kalau kita pasang secara berjejeran di sini, slot, slot satu untuk RAM satu, kemudian di sini di sebelah RAM satu kita pasangkan RAM 2. Nah, nantinya itu hanya terbaca satu. Sebagai contoh, apabila RAM ini satu kepingnya adalah 8 GB,
Kita pasangkan di sini 8, kemudian kita pasangkan keping yang kedua di sini 8. Itu yang terbaca oleh sistem hanyalah 8 giga, bukan 16 giga. Oleh karena itu pemasangannya harus dipisah. Oke, yang pertama kita pasang di sini. Nah, kita harus paskan antara celah di sini dengan yang ada di bawah. Jika sudah, bisa diklik seperti icon download. Nah, jika sudah, kita kencangkan pinnya. Kemudian keping RAM yang kedua, kita kencangkan juga. Jika sudah, yang berikutnya adalah CPU. CPU ini yang paling menonjol letaknya. Nah, jika sudah dipasang, kita kencangkan pengaitnya di sini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Jika sudah selesai dipasang, kita berikan thermal compound atau bisa kita kenal thermal paste. Thermal paste ini untuk mereduksi panas yang dihasilkan dari CPU karena dalam proses kerjanya CPU ini cukup panas, apalagi dalam keadaan ekstrim. Itu suhu CPU bisa mencapai 70 atau 80 derajat Celcius jika penggunaannya sedang berat. Kemudian untuk mereduksi panas dari CPU itu sendiri, kita bisa pasangkan juga heatsink. Kita pasangkan juga pengencangnya dan kita pasang untuk portnya supaya tersambung dengan baterai. Oke, jika sudah semuanya, di sini akan muncul button untuk install motherboard ke dalam case. Kita klik saja. Nantinya, nah ini untuk pemasangan motherboard di dalam case-nya ini harus disesuaikan lokasinya. Sebagai patokan yang dimudahnya, ini adalah port yang nantinya menjadi external port, baik itu untuk USB, mouse, kemudian keyboard, Ethernet, monitor, dan lain-lain. Makanya kita patokannya di sini. Jika sudah kita klik button itu, nah kita kencangkan dengan menggunakan screwnya. Oke, yang berikutnya adalah NIC, Network Interface Card. Nah, di sini itu ada beberapa interface. Ada NIC yang nantinya akan menyediakan port Ethernet untuk internet menggunakan kabel. Kemudian ada wireless NIC yang nantinya itu akan digunakannya antena supaya menangkap jaringan secara wireless. Kita pasangkan terlebih dahulu NIC-nya, kemudian kita pasangkan skrupnya. Nah, berikutnya yaitu yang wirelessnya. Kencangkan juga dengan skrup. Kemudian berikutnya adalah video adapter. Nah, kita kencangkan juga video adapternya. Oke, jika sudah, proses berikutnya adalah pemasangan. Nah, di sini tuh ada penyimpanan ataupun optical drive untuk DVD. Kemudian ada juga floppy drive untuk floppy disk. Yang pertama kita pasangkan dulu hard disknya. Kita sesuaikan untuk pemasangannya. Kemudian kita kencangkan untuk hard disknya. Nah, berikutnya optical drive atau DVD ya. Biasanya kita tahu tuh DVD. Ini letaknya ada di atas. Kemudian kita kencangkan juga dengan skrup. Berikutnya adalah floppy drive untuk floppy disk. Kita kencangkan juga. Nah, berikutnya di proses ini tuh sebenarnya pemasangan kabel-kabel. Kalau di Cisco-nya itu hanya ada 3 kabel. SATA kabel, floppy kabel, SATA kabel. Atau ini tuh dengan menu yang ada di room tadi itu namanya internal cable yang menghubungkan power supply untuk memberikan daya ke setiap komponen yang ada di
PC ini, baik itu ke hard disk, ke motherboard, dan ke part lainnya. Nah, sebenarnya tidak direkomendasikan apabila kita memasang eh, untuk di sini ya, untuk di Cisco ini kita pasangnya kabel dari power supply dulu, karena nantinya kalau kita pasangkan peta kabel dan floppy kabel ini akan ketutupan. Sarankan jika kita mau menggunakan Cisco ini, enak menggunakan mouse gesture Pak, supaya lebih presisi dalam pemasangannya. Karena saya sendiri juga suka salah klik. Sudah, kita bisa mulai ke patah kabel. Nah, ini menghubungkan dengan ini ya, apa namanya, DVD. Kemudian floppy, nah ini tuh menghubungkan dengan floppy disk. Floppy disk ini nanti dihubungkannya ke motherboard supaya bisa digunakan, supaya bisa terbaca dari data yang dimasukkan dari floppy disk ke motherboard. Kemudian ada SATA. Nah, SATA ini dihubungkannya dengan hard disk. Yang terakhir ini dihubungkan ke sini. Nah, Cisco ini kalau memang pemasangan kabelnya belum selesai ataupun ada yang terlewat, nanti dia tidak akan lanjut ke case panel dan otomatis lanjut ke bagian case panel apabila kabel yang dikoneksikan itu sudah benar. Maka dari itu kita perlu memahami ketika instalasi internal kabel itu kabelnya kemana aja. Berikutnya jika sudah, kita lanjut dengan pemasangan case panel atau case penutup dari PC-nya. Kemudian kita kencangkan. Nah, jika sudah, nah ini kan case panelnya sudah tertutup semua ya. Berikutnya, ini bagian yang terakhir, itu external cable, di mana kita akan mengkoneksikan PC yang telah kita rakit tadi dengan beberapa kabel eksternal supaya bisa terhubung keyboard, mouse, USB, ini monitor menggunakan port VGA, kemudian Ethernet, dan nanti ada bagian berikutnya kita coba mulai dari monitor terlebih dahulu dan menggunakan port VGA. Nah, oke, jika sudah VGA atau ke monitor, kita lanjut ke keyboard. Nah, keyboard ini berwarna ungu. Nah, untuk port keyboard ini kita bisa menggunakan patokan. Ada bagian datar dari eh, port ini. Nah, ini itu kita luruskan saja dengan bagian sini. Nah, jadi otomatis ketika bagian datar ini sejajar dengan sisi sebelah sini, sebelah kanan, itu kita sudah sesuai. Nah, kan sama juga dengan yang mouse. Juga sama patokannya. Ketika kita melihat sisi yang datar ini sebelah kanan, ini kita sudah bisa input. Nah, kemudian USB, nah, di sebelah sini USB-nya. Kemudian ada tiga lagi, yang pertama Ethernet. Nah, ini yang tadi menggunakan NIC, Network Interface Card. Nah, ini untuk menghubungkan dengan internet kabel, menggunakan kabel Ethernet. Kemudian yang terakhir adalah wireless antenna.
Ini yang tadi wireless NIC atau wireless network interface card. Jika PC ini akan terhubung menggunakan WiFi, jadi menggunakan antena tambahan untuk menangkap sinyal. Yang terakhir ini kabel power yang paling penting karena jika tidak ada power, PC ini tidak akan bisa menyala. Nah, kita koneksikan ke sini. Nah, jika prosesnya sudah benar semua, maka Cisco ini akan menampilkan bahwasannya PC sudah berhasil menyala. Dan proses perakitan yang telah kita lakukan ini sudah berhasil, tapi ini baru simulasinya saja untuk sebagai edukasi saja, karena memang software ini digunakan untuk mengedukasi kita ketika akan melakukan simulasi perakitan PC sebelum kita menggunakan PC langsung, karena kan kalau menggunakan PC langsung memerlukan biaya yang lebih dan tentunya ada juga risiko kerusakan hardware atau komponen-komponen yang kita pasang, yang mana jika rusak ya pasti akan membutuhkan biaya lagi. Sedangkan dengan menggunakan Cisco ini ada tiga metode. Di sini ada learn, explore. Yang keduanya ini bisa kita gunakan untuk belajar terlebih dahulu untuk memastikan kemampuan kita, skill kita, dan melakukan perakitan PC sebelum akhirnya kita menggunakan mode tes. Nah, di sini juga keterangannya use this mode to test your ability to assemble a desktop computer from scratch. Jadi dari sebuah case kosong kita diuji untuk melakukan perakitan PC. Nah, yang menjadi poin plus juga dari Cisco ini, setiap komponennya itu sudah disusun satu persatu dari awal hingga akhir, sehingga jika kita belum selesai di bagian tersebut, misalnya tadi di bagian motherboard atau internal kabel, Cisco itu tidak akan melanjutkan ke bagian sebelumnya, ke bagian berikutnya, dan juga komponennya masih fokus di situ. Jadi harus tentu satu persatu terlebih dahulu, sehingga walaupun tes, sebenarnya Cisco masih memandu kita supaya proses perakitannya itu tetap berurutan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang maksimal atau yang masih sulit dipahami. Semoga video ini dapat membantu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.